Ini ada berapa kotak ini? 4. Berapa? 4. Jadi semua perhatikan di sini. Ada 2 kotak yang sudah kita hitamkan. Sedangkan yang belum dihitamkan itu ada berapa? 2.
berapa kotak ini? 4. Berapa? 4. Jadi semua perhatikan di sini. Ada 2 kotak yang sudah kita hitamkan. Sedangkan yang belum dihitamkan itu ada berapa? 2. Dan kita akan bahas tentang pecahan. Ini ada berapa kotak ini? 4. Berapa? 4. Jadi semua perhatikan di sini. Ada 2 kotak yang sudah kita hitamkan. Sedangkan yang belum dihitamkan itu ada berapa? 2.
Selamat pagi dan selamat tahun baru bagi jemaat sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersukacita. Bagi jemaat yang belum sempat menonton film pendek karya Komisi Remaja GKI Surya Utama tanggal 25 Desember kemarin yang berjudul The Lost Christmas dan 31 Desember 2021 kemarin yang berjudul L'amour, dapat menyaksikannya melalui YouTube channel GKI Surya Utama. Film pendek ini bekerja sama dengan Pokja Bethlehem dan ditujukan untuk menggalang dana bagi NTT pasca bencana April 2021 yang lalu, juga Desember 2021 kemarin. Jemaat yang ingin berdonasi masih tetap dapat memberikan sesuai dengan ketentuan yang pada warta jemaat yang tertulis sampai tanggal 31 Januari 2022. Minggu depan tanggal 9 Januari 2022 akan diadakan 2 kali ibadah live streaming, yaitu pada pukul 9 pagi dan 5 sore. Kebaktian pukul 9 pagi dapat dihadiri on-site di gereja oleh jemaat umum dengan mendaftar seperti biasa. Sementara kebaktian pukul 5 sore dapat dihadiri secara on-site terbatas hanya bagi keluarga peserta baptis anak. Jemaat tetap dapat mengikutinya melalui channel YouTube GKI Surya Utama. Demikian warta lisan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukan namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Marilah kita bernyanyi, menaikkan pujian merdu bagi Allah yang kasih karunia-Nya kekal selama-lamanya. Dari timur jauh benar, kami cari Raja besar. Lewat gurun naik turun dituntun bintangnya. Oh, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia, jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah. Lahir Raja damai baka, masku bawa kepadanya, karena Ia memerintah sampai selamanya. Oh, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia, jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah. Aku bawa dupa menyan, lambang doa yang beriman. Ya Tuhanku, pujianku kiranya berkenan. Oh, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia, jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah. Jemaat Tuhan yang ada di gedung gereja dan ada di rumah, mari kita merayakan Minggu Epifani ini dengan penuh sukacita. Kita mengakui ibadah ini bersama-sama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Hari ini kita merayakan Minggu Epifani dengan tema kasih karunia yang selalu baru. Kata kasih karunia tentu tidak asing di telinga kita. Kasih karunia adalah pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia tidak layak untuk menerimanya. Puncak kasih karunia Allah dalam kehidupan kita adalah keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Menjadi perenungan kita, sudahkah kita mensyukuri keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Sudahkah kita membalas kebaikan Tuhan dengan persembahan hidup kita melalui tutur kata dan perbuatan yang benar? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang Engkau nyatakan pada kami. Di dalam keberdosaan, Engkau telah merengkuh dan menyelamatkan kami. Bapa, kami menyadari bahwa kami tidak sempurna. Keselamatan yang telah kami terima tidak membuat hidup kami dalam pertobatan. Kami masih melakukan yang jahat di mata-Mu. Keselamatan yang telah kami terima tidak membuat kami mau berbagi pengampunan kepada sesama kami, khususnya keluarga kami. Keselamatan yang telah kami terima tidak membuat kami mau memberikan pelayanan yang terbaik kepadamu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami agar sukacita yang telah lahir dan hadir dalam hidup kami dapat menjadi sumber kekuatan untuk melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih karunia, kami memohon. Amin. Dalam gelap terang bersinar, Yesus lahir di palungan. Janji Tuhan terbukti benar, kita tidak dilupakan. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kaum gembala bersukacita bertemu Sang Bayi mulia. Mari kita temukan Dia dalam iman sederhana. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kalau wabah melanda dunia, kita meratap berharap bersama Dia Sang Immanuel. Fajar baru kan tersingkap, sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan
Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan menurut Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kuatkanlah hati dan pikiran kami untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus. Agar ketika kami membaca Alkitab, kami mencoba memahami pimpinannya untuk kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai dasar hidup kami. Maka kami layak disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Pimpinlah hamba-Mu ya Tuhan, yang akan berkata-kata mengatasnamakan nama-Mu. Agar apa yang Ia persiapkan boleh kami terima sebagai firman Tuhan. Berkatilah apa yang telah Ia persiapkan ya Tuhan. Pimpin juga hamba-hamba-Mu yang lain yang akan memimpin, membawakan, membacakan, mendaraskan firman Tuhan. Mampukan juga sinyal kami, perangkat kami, media kami untuk boleh mendukung kami, juga suasana rumah kami untuk yang ibadah di rumah. Mendukung kami semua untuk menghayati firman Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan sekarang. Dalam nama Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab Yeremia pasal 31 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa.
Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur dan minyak. Karena anak-anak kambing, domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Aku akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah sabda Tuhan. Betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Megahkan Tuhan, wahai Yerusalem, sebab palang pintu gerbangmu Ia teguhkan, dan anak-anakmu pun diberkatinya. Hai Sion, mari pujilah Allahmu. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Yang memberikan kesejahteraan, Ya jaga daerahmu agar tetap aman. Ya mengenyangkanmu, puaskan hidupmu dengan hasil gandum yang terbaik. Haleluya, betapa baiknya
menyampaikan perintahnya ke bumi. Lalu dengan segera firman-Nya berlari, Ia turunkan salju bagai bulu domba, embun beku dihambur bagai abu. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Bagai kerikil hujan es Dia lempar, siapakah yang tahan menghadapi dinginnya? Ya sampaikan firman, cairlah semuanya. Ya tiup angin, maka air mengalir. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Yang memberitakan firman pada Yakub, ketetapan dan hukumnya pada Israel, tak dilakukannya ke segala bangsa. Mereka tak kenal hukum-hukumnya. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Pembacaan Efesus pasal 1 dimulai ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia,
kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Tuhan, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 mulai ayat yang ke-10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bahkan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Kasih karunia yang selalu baru. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kasih karunia itu apa sih? Contohnya saja coba, contohnya kasih karunia. Boleh yang ada di YouTube, boleh kasih pendapat. Oh, hari ini tidak pakai Zoom. Ya. Jadi saya tidak menyapa yang ada di Zoom. Hari ini tidak pakai Zoom katanya. Ya sudah. Ya, yang di YouTube boleh kasih komennya. Kasih karunia apa? Kasih karunia. Mike? Kasih karunia Mike. Coba dalam tahun 2021 kira-kira apa sih kasih karunia yang ada dalam hidup keluargamu? Tenang, Ibu Grace bentar lagi menjawab pertanyaan ya. Ya, yang mari yang ada di YouTube. Apa? Selalu sehat. Selalu sehat. Catat, nggak apa-apa. Ini nggak ada benar salah. Theo, kasih karunia yang kau miliki apa, Theo? Ya? Masih bisa makan. Tenang, Dita. Jangan dinyalakan. Saya punya teknik lagi. Tenang, Dita ya. Tenang. Saya tahu. Tenang ya. Bapak Ibu mungkin ada yang kusak-kusuk. Lilin belum dinyalakan. Tenang ya. Sasa nanti kamu juga jawab pertanyaan. Ya, kasih karunia. Kita akan lihat apa sih kasih karunia yang selalu baru.
masih bisa makan, kesehatan, mungkin juga keluarga, mungkin juga gereja GKI Surya Utama atau apapun terserah. Selama itu kita bisa melihat karya kasih Tuhan dalam hidup kita, itu adalah kasih karunia yang mendatangkan sukacita. Oke, hal yang kedua, yang ada, yang di rumah, yang di YouTube mungkin nggak lihat. Saya copot sepatu saya. Nah, Bapak Ibu yang ada di ruangan gereja, itu sepatu baru bukan? Ibu Yati? Halo Ibu Yati? Bu Yati, itu sepatu baru bukan Bu? Bukan? Kira-kira Bu, nggak apa-apa. Bu Mira, sepatu baru bukan? Kenapa Bu bukan sepatu baru? Udah dipakai. Jadi sesuatu yang udah dipakai itu enggak baru Bu. Jadi apa yang baru itu? Ya sudah, nanti jangan konsentrasinya ke sepatu saya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita membuat deskripsi masing-masing tentang baru. Bagi saya ini sepatu selalu baru. Karena ada peristiwa yang ada di dalamnya. Selalu ketika saya melihat sepatu saya, ini salah satu sepatu saya pelayanan yang saya gunakan pelayanan. Ada beberapa sepatu lain. Sepatu basket juga, ya saya gunakan sebagai pelayanan. Artinya saya memahami ini menjadi sebuah semangat yang baru yang selalu menginspirasi saya bahwa ketika saya menggunakan sepatu ini, semangat pelayanan saya selalu baru, selalu penuh sukacita. Minggu Epifani adalah minggu penampakan Allah dalam rupa manusia, dalam diri Yesus. Maka jangan lupa dong, ada simbol-simbol dalam ibadah. Simbol-simbol dalam ibadah bukan cuman ada sebagai benda mati, tetapi menjadi lambang-lambang yang inspirasi. Kenapa dari tadi lilinnya nggak dinyalakan? Ya, ini ingin mengingatkan. Jika Bapak Ibu Saudara yang merasa kok lilinnya nggak dinyalakan, biasa-biasa saja, tapi ada sesuatu yang kok lilin ada tetapi tidak dinyalakan. Ya, karena ini harus berkata, kalau lilinnya mati dan kita merasa biasa-biasa saja, padahal itu ada diletakkan di sekitar mimbar, mari bertanya, apakah ibadah bagi kita hanya sekedar tempelan semata-mata saja? Atau setiap perangkat yang ada di ibadah ini menjadi sebuah simbol yang membuat saya selalu memahami ibadah dengan baru. Apakah ada yang hari ini baru pertama kali mengikuti perayaan perjamuan kudus? Adakah? Yang mungkin baru dibaptis kemarin atau di CD? Enggak ya, artinya setiap kita lebih dari sekali, bahkan lebih dari 1 tahun mungkin. Ini artinya saudari, yuk memaknai secara baru kehidupan kita. Bukan dari tampilannya saja, bukan dari kelihatannya saja, tetapi makna yang ada di dalamnya. Kasih karunia yang selalu baru, yang membuat kehidupan kita selalu menampilkan buah-buah yang memuliakan Allah. Bagaimana itu bisa kita lakukan?
Oke. Masih ingat nggak resolusi tahun lalu, akhir tahun 2020? Udah terwujud belum di 2021? Lupa, udah ada. Ya udah bagus kalau ada, aku lupa. Tapi saya hanya ingin melihat bahwa ketika kita punya tekad yang perlu diwujudkan, ayo dilakukan dalam kesungguhan. Bahwa hidup kita selalu diberikan kasih karunia yang selalu baru. Yang selalu menunjukkan tampil dalam hidup kita. Maka hal yang pertama adalah perhatikanlah ayat bacaan yang pertama. Gini katanya. Bacaan yang pertama. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah dengan pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Bapak Ibu, sisa-sisa Israel adalah sebagian kecil umat Allah yang akhirnya mempertahankan imannya, mempertahankan jalan hidupnya. Dari sekian banyak umat Allah yang akhirnya masuk ke tanah perjanjian, yang akhirnya mempertahankan imannya. Sisa-sisa, yang namanya sisa itu sedikit. Kalau banyak itu, kalau banyak apa ya? Banyak yang memang kebutuhan, kalau sisa ya sedikit. Ini artinya Tuhan ingin mengingatkan kita bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umatnya. Apakah kita mempertahankan iman kita, mempertahankan kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Umat Allah pada sejarah keselamatan keluar dari tanah perbudakan, menghadapi bangsa-bangsa yang besar, dihabisi, ditindas, akhirnya sedikit yang bertahan. Sebab Tuhan membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang-orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Setelah Allah menjadikan umat Israel sebagai umat kesayangannya, Allah melindunginya, Allah menjaganya, memimpinnya. Selalu diberikan perhatian yang baru. Dan setelah mereka dipilih, umat Allah itu akan selalu beria-ria, selalu bersuka cita. Nah Bapak Ibu Saudara Tuhan, bagaimana dengan babak kehidupan kita setelah menjadi umat Allah? Apakah selalu merasa kegembiraan yang baru? Lagi sakit memuji Tuhan, perekonomian sulit, keluarga lagi mengalami permasalahan, selalu memuliakan Tuhan. Karena setelah menjadi pengikut Tuhan, menjadi babak yang baru dalam hidup ini. Ikut dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan. Makanya tadi di awal saya mencoba untuk ayo, apa kasih karunia dalam hidupmu? Mungkin keluarga, mungkin pekerjaan, mungkin bisa makan, mungkin kesehatan. Mungkin gereja kita setelah 2 tahun lebih ya. Pendeta Yola, kita 2 tahun ya? 2 tahun. Tidak kedengaran, Po. Ya, tenang. Ya. Setelah tidak ada ibadah sekian lama ya, akhirnya ada ibadah lagi dengan protokol kesehatan yang
yang ketat, daftar, diingatkan, dari kesehatannya dan seterusnya. Ini adalah babak baru yang Tuhan berikan, dan kita harus bisa melihat karya kasih Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub, umat Allah maksudnya, dan bersukarialah tentang pemimpin-pemimpin bangsa. Kabarkanlah. Kasih karunia itu selalu memberikan kita sukacita. Agar kita selalu memperhatikan babak yang baru dalam kehidupan kita. Bukan hanya melihat dari sisi materi saja atau bentuknya saja. Maka perhatikanlah hal yang kedua. Perhatikanlah hal yang kedua. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang bertahan berdiri di hadapan dinginnya? Mazmur 147. Haleluya, betapa baiknya Allah kita. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, sebab palang pintu gerbangmu diteguhkan. Megahkanlah Tuhan. Megahkanlah Tuhan dalam segala perkara. Ia berbuat demikian kepada segala suku bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Allah selalu hadir dalam hidup kita. Masih ingat kan? Salah satu materi katekisasi, penyataan khusus. Ketika kita melihat dunia, alam yang bergelora, yang megah, ada Allah di situ. Tetapi sudahkah kita melihat Allah dalam hidup kita? Mungkin pada rupa suami kita, orang tua kita, istri kita, pendeta kita, jemaat kita, penatua kita. Melalui mereka Allah menampakkan kemuliaannya. Dan hal ini membawa dua hal yang harus kita perhatikan. Siapkah kita dipakai Allah untuk menampakkan kemuliaannya? Lalu yang kedua, bahwa kita menundukkan diri kita dalam kemuliaan Allah. Artinya bahwa mungkin tidak sepaham, sepengertian dengan kita, tetapi kita mencari kemuliaannya itu. Diberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Babak baru setelah kita menerima hidup sebagai umat Allah itu penting kita perhatikan. Maka aplikasikan itu, wujudkan itu dalam setiap kenyataan hidup kita. Agar orang lain melihat melalui tutur kata dan perbuatan kita, melalui segala tindakan kita bahwa ada kasih karunia Allah. Ketika suami dengan istri saling menguatkan, mengasihi dengan segala cinta kasih yang hebat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita diberikan babak baru sebagai umat Allah. Maka ayo aplikasikan kemuliaan itu dalam seluruh hidup kita sehingga orang lain selalu memuji kita. Orang lain selalu memuji Allah melalui kehidupan kita. Kita hanya alat Allah yang harus dipuji. Kita dilupakan. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian Tuhan, jangan khawatir. Kasih karunia selalu baru di dalam setiap kenyataan hidup kita. Kasih karunia selalu hadir di dalam segala kenyataan hidup kita. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya.
Minggu Epifani. Epifania itu penampakan, bahasa Yunani. Ayo kita cari Allah dalam setiap kenyataan hidup kita. Dan jangan lupa, jangan-jangan Allah memakai kita untuk memuliakannya, menampilkan kuasanya. Maka sudahkah kita memperhatikan tutur kata dan perbuatan kita seluruh hidup kita? Yohanes, ia tidak mau merebut kemuliaan Allah. Yohanes hanya sebagai pewarta, pemberita. Dan dia ingin selalu mengingatkan bahwa Kristus hadir untuk menyatakan kemuliaan dan kasih karunia Allah. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Babak baru dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi umatnya, Allah memelihara kita dengan segala keadaan kita. Maka ayo aplikasikan, wujudkan kemuliaan Allah itu dalam hidup kita. Tetapi sekalipun tetap ada tantangan dan hambatan, hal yang ketiga adalah rasakan anugerah sebagai umat Allah. Bapak Ibu saudara Tuhan, tahun baru telah lewat. Ini tahun hari yang kedua ya. Apa yang Bapak Ibu saudara rayakan dalam tahun 2022 ini? Dita, apa Dit yang Dita rayakan? Enggak ada. Di rumah saja, ya udah. Artinya perayaan itu bukan harus pergi kemana, mainan ini, mainan itu, tetapi merayakan anugerah Allah dalam hidup kita. Karena kita adalah umatnya. Rayakan hidup kita bersama Kristus. Ia hadir dalam tengah-tengah hidup kita. Ia menampakkan kemuliaannya. Mungkin dalam diri suami kita, istri, orang tua, anak, gereja, dan siapapun. Bapak Ibu saudara Tuhan, rayakan hidup bersama Kristus itu artinya bahwa kita membawa identitas Kristiani kita. Dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya, tidak menerimanya. Karena apa? Mereka tidak mengerti. Dan kita telah dipilih untuk menampakkan kemuliaan Allah itu. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita telah menerima kasih karunia dan mari kita kabarkan kasih karunia itu. Janji Bapak Ibu Saudari setiap hari Minggu. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Maka ayo wujudkan itu. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, setelah kita sungguh-sungguh merayakan hidup bersama dengan Kristus, maka hal yang terakhir, jangan lupa, babak baru dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, membawa misi, membawa diri kepada kita, untuk selalu mengaplikasikan hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Maka dalam segala hal yang ada, rayakan hidup bersama dengan Kristus. Lalu ubah semua hal yang ada ini menjadi harapan baru. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab
Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus jemaat yang kecil, jemaat yang masih muda. Ketika Yohanes mencoba mendampingi di Efesus bahwa engkau telah menjadi umat Tuhan, maka ayo tampilkan Kristus dalam hidupmu. Jangan takut. Ubah kehidupan menjadi lebih baik karena kehadiran kita sebagai pengikut Kristus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Bapa. Dan kita juga diingatkan melalui sakramen perjamuan kudus yang akan kita rayakan, bahwa kita telah menerima Kristus dan siap dipakai sebagai alat untuk memuliakan Allah dalam hidup kita. Hari ini saya berkata tentang baru. B-A-R-U. Tadi sudah saya jelaskan. Amin. bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa. Bapa di dalam surga, kami tidak pernah menerima sisa. Kami tidak pernah menerima yang tidak baik. Kami selalu diberikan kekuatan dan cinta kasih Tuhan yang baru. Maka biarlah hidup kami juga menjadi baru untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam surga, ajarilah kami ya Tuhan, bahwa kami melihat kemurahan-Mu, kemuliaan-Mu, cinta kasih-Mu melalui kehidupan rumah tangga kami, gereja kami, persahabatan kami dimanapun kami berada. Maka ya Bapa, ketika kami mendoakan orang-orang, mendoakan keluarga kami, Tuhan tolong, pimpinlah agar kami selalu melihat kasih karunia Allah yang baru dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga almarhumah Bapak Elon Cawinoto agar selalu dikuatkan untuk menghadapi situasi duka. Ketika Engkau memanggil pulang kekasih mereka ini. Bapa, kami juga bersuka cita ketika hidup kami ada duka, juga ada suka yang terus menjadi sukacita yang baru. Maka Tuhan, kami menaikkan doa untuk Daniel Hermawan Kuncoro dengan Natania Suharti Setiono yang akan diteguhkan dan diberkati sebagai pasangan suami istri pada tanggal 8 Januari nanti. Berkatilah mereka, berkatilah keluarganya. Kami juga menaikkan doa untuk Emerald, Brian May, dengan Tesalonika, Tiona, Herawati, Tamba. Tuhan memberkati juga pasangan baru yang pada tanggal 29 Januari kemarin telah diberkati menjadi pasangan suami istri. Dan Bapa dalam surga, ketika kami memperhatikan kehidupan berkeluarga, kami juga ingin mendoakan orang tua yang pada tanggal 9 nanti di kebaktian yang sore akan menyerahkan anak-anaknya mendapatkan sakramen baptisan kudus anak. Berkatilah ya Tuhan, majelis jemaat juga melihat ini sebagai tugas dari Tuhan ketika menerima anak-anak dibaptis akan melanjutkan dalam pemeliharaan pembangunan imannya. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk tanggal 6 Januari akan dilaksanakan persidangan Badan Pekerja Majelis Jemaat agar boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Engkau telah memberikan kami GKI Surya Utama yang penuh potensi, maka Engkau akan memberkati para pemimpin. Seperti di bagian ayat Alkitab yang kami baca tadi. Bersorak-sorai bersama para pemimpin. Kayak Bapa di dalam surga, tolonglah kami agar kami boleh melewati situasi pandemi ini sebagai jemaat GKI Surya Utama yang saling menguatkan sebagai tubuh Kristus. Dan di dalam kehidupan kami yang baru ya Bapa, kami berdoa
agar dalam pekerjaan kami di tahun yang baru ini, dalam segala rutinitas kami yang baru, kami selalu memuliakan nama Tuhan. Pimpin bangsa dan negara kami, pimpin masyarakat di sekitar kami. Inilah doa yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 9 berkata, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Persembahan minggu dapat ditransfer ke rekening gereja berikut: Marilah kita bawa persembahan kita. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah ruah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Nama Tuhan ku muliakan, ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku. Ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, kasih Allah berlimpah-limpah, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segenap curahan kasih dan karunia-Mu bagi kami. Kami ada dan berdaya hingga saat ini tidak lain hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur atas kehidupan kami setiap hari. Dan kiranya melalui persembahan ini, semakin luas lagi dampak pelayanan gereja yang mencerminkan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Kasih karunia Allah dinyatakannya kepada para majusi yang dipimpin pergi ke Bethlehem untuk menemukan sang putra. Dengan hikmat dan keberanian mereka memasuki perjalanan yang tentu saja tidak mudah dan tidak terduga. Namun langkah mereka pantang berhenti. Sebab terang kasih sang bintang Bethlehem menuntun mereka masuk bahkan ke dunia yang gelap sekalipun. Mari tempuh perjalanan kita masing-masing. Di dalam setiap kenyataan kita, kita selalu memiliki jalan yang ditentukan Allah untuk memuliakan namanya. Percayalah, terangnya tidak pernah gagal menuntun perjalanan kita. Hai bintang Bethlehem, pimpinlah terus kami pun ke tempat bayi kudus, sang putra yang hendak kami sembah. Hai bintang Bethlehem, tunjukkanlah. Hai bintang Bethlehem, kau tak sesat. Arah tujuanmu sungguh tepat. Rumah jelata yang hina rendah. Hai bintang Bethlehem, sinarilah. Hai bintang Bethlehem, kami segera masuk dengan syukur dan menyembah. Apa selayaknya kami beri. Hai bintang Bethlehem, hati jernih. Hai bintang Bethlehem, pimpin tetap kami di dunia dalam gelap. Tunjukkan kami pun tujuanmu. Hai bintang Bethlehem, damai penuh. Bapak Ibu Saudari yang ada di rumah dan di gereja, mari rayakan hidup baru untuk memuliakan Allah. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Allah sumber kasih karunia menyertaimu sepanjang waktu. Kiranya Tuhan Yesus terang, sang terang abadi menerangimu dengan firman-Nya. Kiranya Roh Kudus menjaga hatimu sehingga tutur kata dan perbuatanmu menjadi saksi bagi dunia. Amin.